ke sesi materi selanjutnya. Ini ada narasumber ketiga. Mari kita sambut kepada Bapak Ono W. Purbo. Beliau di sini dicantumkan sebagai Wakil Rektor bidang akademik Institut Teknologi Tangerang Selatan. Baik, kepada Bapak Ono, kami persilahkan waktu dan tempatnya, Pak. Baik, terima kasih Pak Deden. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ngomongnya cepat banget karena cuma dapat waktu 20 menit. Tapi terima Ya, kasih banyak ini yang nulis di QA, question and answer. Saya baca banget ternyata masalah paling besarnya bukan TIK-nya sih sebenarnya. Masalah paling besarnya adalah jaringan. Di mana-mana, parah banget. Oke, saya akan share screen aja biar kita bisa lihat. Ini adalah kontak saya dan sebagainya. Ada email saya ono@indo.net.id. Kalau mau diskusi bisa lewat Twitter ono_wpurbo. Dan ini ada tempat perpustakaan saya. Cuman kalau Bapak Ibu pengen ngopi perpustakaan saya, ini ada cara ngopinya di bawah. Dan e-learning saya dikasih alamatnya di sini, videonya akan ditaruh di YouTube. Ini YouTube saya Ono Center, dan teman-teman guru kalau pengen belajar bikin e-learning ada LMS Ono Center ORID/wiki /Moodle. Mana dia? Ini dia yang kedua. Ini modelnya, silahkan dipakai dan ini nggak bayar sih. Ini saya akan posting di chatting supaya Bapak Ibu bisa, copy. Saya akan masuk ke chatting supaya Bapak Ibu bisa copy semuanya ya. Oke, saya langsung ke uh, sorry ini ada ini adalah yang e-learning saya yang saya maksud LMS Ono Center ORID/Moodle. Di dalamnya ada sekitar 53.000 siswa dan mahasiswa di dalamnya, dan kita belajar di sana. Pernah dipakai untuk memberdayakan sekitar 8.000 guru di situ. Jadi bisa belajar di sana juga guru-guru. Dan Bapak Ibu kalau pengen minta tempat belajar bikin kuliah online dan mata pelajaran online, silahkan kirim email ke saya, nanti saya buatkan tempatnya di situ dan Anda silahkan ngisi. Cuman banyak sekali guru-guru yang kadang-kadang cuma mintanya doang tapi nggak ngisi. Nah, itu yang saya sebel sih. Jadi kalau minta tolong diisi, jangan dibiarin aja. Nah, sekarang saya akan masuk lagi di kuliah saya. Ini ada situs namanya opencourse.ittsaCid. Di sini ada beberapa mata pelajaran SMA, dan ada kuliah-kuliah saya. Kita melakukan satu terobosan sih sebenarnya. Jadi silakan nanti dicontek di sekolah atau di kampus yang lain. Di sini kuliah-kuliah kami buka, dan siswa SMP dan SMA pun silakan belajar di sini free. Tidak usah bayar SPP, tinggal registrasi, bisa belajar. Dan ini juga bisa dikopi ke sekolah Anda semua sih masing-masing. Gitu ya. Dan yang keren dari sini nanti kalau udah belajar, ini ujiannya boleh berkali-kali, jadi kita ngerubah pola ujian juga. Ujiannya boleh berkali-kali, soalnya di random, dan ini kalau saya ngasih kuliah seperti itu, ujian boleh berkali-kali, bisa dilakukan dari awal semester sampai akhir semester ujiannya berkali-kali, tidak ngikutin jadwal sama sekali, dan kita akan ngambil nilai terakhir. Konsekuensi dari itu adalah siswa nanti atau mahasiswa nilainya jadi tinggi banget, yang kita ambil nilai paling tinggi, akibatnya rata-rata nilainya A semua dan nggak ada remedial, gitu ya. Nah, sekalian, tapi masalah paling besarnya tadi udah kelihatan banget di tanya jawab. Masalah paling besarnya adalah akses internet. Nah, ini kita bisa lihat, saya akan coba masuk ke situs ini. Ini situsnya namanya nprev.com. Ini adalah kondisi jaringan 5G yang ada di dunia, banyaknya ada di Amerika sama di Eropa, sama Jepang. Coba kita zoom ke Indonesia, kondisi 5G seperti apa. Mengerikan banget. Ini Indonesia 5G-nya hanya di kota, segelintir kota di Indonesia aja. Oke, itu 5G. Sekarang kita masih di situs yang sama, nprev.com ini. Ini minta maaf nih ya, pendukungnya kan Kominfo ya, jadi mudah-mudahan saya tidak terlalu menjelek-jelekan Kominfo di sini. Ini kita lihat juga cakupan 3G, 4G, 5G di Indonesia. Kondisi realnya kita bisa lihat, misalnya salah satu yang terbaik adalah Telkomsel.
Kita lihat Telkomsel, ini cakupan jaringannya kayak gini, Bapak Ibu. Jadi mengerikan sih sebenarnya, teman-teman yang ada di Sulawesi, di Maluku, di Papua horor banget nggak ada sinyal. Di Jawa juga sama sih sebenarnya. Coba kita zoom in ke Jawa bagian selatan aja. Ini oke lah di Jakarta ada 3G, 4G, 5G, tapi kalau di selatan tewas nggak ada. Jadi kondisi realnya seperti itu. Jadi solusinya seperti apa supaya kita bisa tetap belajar tanpa perlu sinyal? Solusinya adalah kita bikin pakai internet offline sih sebenarnya. Jadi coba masukin keyword internet offline ono aja di Google, Anda bisa dapat ini salah satu artikel pertamanya, hasil hasil search Google-nya langsung ke jurnal internasional, jurnal Scopus, Internet Offline Solution, Details Description, Benchmarking, yang nulis Ono Web Purbo, jangan khawatir. Dan ini Anda bisa download full text-nya di sini. Tapi intinya sederhana aja di sini, dan ini sudah saya presentasikan juga di Oman, internasional. Jadi selesai presentasi itu mereka langsung, ini selesai presentasi saya langsung dirubung sama orang-orang Arab. Ono, ajarin kita dong gimana caranya bikin internet supaya murah offline seperti yang kamu kerjakan. Jadi ini dahsyat banget. Alatnya seperti apa buat ini semua? Alatnya murah banget. Bapak Ibu bisa pakai ini sih, Raspberry Pi. Oke, saya kasih gambarnya aja. Ini makhluknya. Gedenya seperti ini. Ini servernya buat internet offline seperti ini. Servernya bisa dipegang pakai tangan, dan dinyalain pakai power bank kayak handphone persis. Jadi pakai tangan, pakai power bank dia nyala. Harganya berapa? Anda bisa lihat di toko-toko online. Oh sorry, ini kayak orang dagang aja ya. Kepaksa kalau nggak kayak gini, Anda nggak percaya bahwa itu barang itu nggak mahal-mahal banget, harganya lebih murah daripada handphone yang Anda pakai sih sebenarnya. Raspberry Pi 3 misalnya ya. Saya pakai Pi 3 aja ya. Oke, supaya kelihatan harganya berapa. Ini harganya sekitar 700-an, kalau lengkap pakai fan segala macam bisa mahal sih. Jadi kalau yang harga normalnya sekitar 700-800 ribu rupiah. Jadi ini kira-kira lebih murah daripada handphone yang kita pakai, dan ini bisa jadi server di sekolah. Kemudian kita bisa kembangkan ini ke tetangga-tetangga, ke rumah-rumah sekitar sekolah, pakai teknologinya yang namanya RT RW Net. Oke, lihat gambarnya aja. Jadi kita bisa nyebarin ke tetangga-tetangga. Salah satu yang legend kita bisa pakai wajan bolik misalnya. Oke, jadi kita bisa pakai penggorengan supaya jaraknya lebih jauh. Dan ini kalau Anda baca ini semua, ini situs Indonesia semua. Oke, stop sampai sini urusan internetnya. Tentunya kalau nggak ada internet tidak harus ada internet sih. Kalau Bapak siswa kita punya handphone dan sebagainya, kita bisa masuk ke Play Store. Tadi banyak sekali yang nanya juga di pertanyaan, aplikasinya apa sih? Di Play Store masukin kata kunci misalnya belajar berhitung. Banyak banget Bapak Ibu aplikasi buat belajar berhitung dan lucu-lucu. Ini bisa dipakai buat anak SD, dan ini tidak perlu internet, ya perlu internet waktu ngambilnya aja ya. Tapi kalau waktu belajarnya kan ada di handphone. Jadi handphonenya bisa dipakai untuk sesuatu yang positif banget buat belajar. Kita bisa ganti lagi kata kuncinya misalnya belajar membaca. Oke. Nah, aplikasinya banyak lagi buat belajar membaca dan sebagainya. Ada yang baca Quran, apa, jadi bisa jadi ahli surga semua lah. Oke, jadi ini sudah ada di handphone sih, sebenarnya tinggal di-download. Oke, sekarang saya terusin lagi. Sebetulnya kan kita butuh perpustakaan dan sebagainya. Tadi Bu Laila dari Diknas sudah nyebut ada e-book dan sebagainya. Saya akan ngasih lihat perpustakaan saya di rumah yang bisa saya akses. Ini saya ada perpustakaan buat pendidikan. Ini ada BSE, buku sekolah elektronik. Bapak Ibu yang ngajar di SD, ini ada buku-bukunya bisa di-copy sih, silahkan. Tadi saya udah ngasih lihat URL kalau pengen ngopi. Ini pendidikan kewarganegaraan ya. Silahkan di-copy lah. Tapi ini buku lama yang saya punya. Ini minta maaf saya nyolong dari Diknas. Nggak nyolong sih, ngopi dari Diknas. Cuman kalau Anda pengen ngopi ya silahkan kirim harddisk. Mudah-mudahan Diknas mau berbagi seperti saya seperti ini. Jadi, dan saya banyak banget terima harddisk dari mana-mana. Kemudian saya kirimin semua balik. Cuman tolong selipin duit buat ongkos kirim balik ya. Kalau nggak tuh harus nggak balik. Oke, beres ya. Ini buku seperti ini. Cuman tentunya bisa lebih dahsyat banget. Kebetulan saya banyak nyuri dari internasional. Saya kasih lihat lah buku colongan-colongan yang keren-keren. Saya akan masuk ke folder buku, dan ini ada toddler. Ini buat anak-anak misalnya. Saya masuk knowledge. Kita bisa lihat buku-buku buat anak-anak bule ya. Waduh, keren-keren banget. Kita masuk yang asik aja.
ada dinosaurus, ada ruang angkasa. Kita masuk ke ruang angkasa ya, yang keren tuh ruang angkasa. Atau robot juga boleh lah. Eh, Space, space. Nah ini space ya. Ini ruang angkasa, ini buku buat anak-anak banget, ini ruang angkasa. Ini bukunya keren banget, Bapak Ibu, keren banget. Dan buku seperti banyak, bisa dikopi juga. Sekarang saya akan kasih lihat buku yang lain lagi, misalnya Space from Earth to Edge of Universe. Minta maaf tadi bahasa Inggris ya. Kalau udah kayak gini bahasa Inggris ya rata-rata. Bukunya keren-keren. Oke, tentunya masih banyak buku yang lain. Nah, ini kita tidak terbatas sama buku aja sebetulnya, karena kita juga bisa, tadi saya kasih lihat aplikasi di Android. Tapi juga ada aplikasi yang ada di komputer sih, dan ini free, gratis. Kita bisa masuk ke, ini saya bikin komputer di komputer saya. Jadi dalam komputer saya jalanin komputer khusus buat demo hari ini. Komputer ini baru saya buat kemarin. Ini saya pakai komputer virtual buat ngedemoin. Oke. Ini saya menginstalasi beberapa aplikasi buat pendidikan, misalnya buat pendidikan SD, ada Kabrunch, ini buat belajar berhitung, dia bisa belajar pecahan, kita bisa 4/5 itu seperti apa gambarnya di sebelah sini, yang warna biru itu 4/5, 1/4 itu yang warna merah, kita bisa rubah jadi 4/5 adalah 8/10, potongannya seperti apa. Nah, tapi ini kita bisa juga pakai buat, masuk Kabrunch lagi, kita pakai buat ngetes. Biasanya saya suka jahat sih ke mahasiswa saya di kampus. Saya keluarin nih aplikasi buat belajar seperti ini ya. Kita bisa tes buat anak-anak. Coba 1/4 kurangi 5/8 berapa? Saya juga lupa. Jadi kayaknya minus deh ini ya. Minus 3/8 kayaknya ya. Saya kalau kayak gini juga stres juga nih. Kayaknya minusnya taruh sini deh. Oke, coba cek, bener salah, korek, next. Ini berapa? Ya kira kayak gini. Jadi kita bisa latihan, kita bisa perbandingan 1/4/8 ini lebih besar, lebih kecil dan sebagainya ya. Nah ini yang berhitung. Kita bisa juga pakai aplikasi yang lain, misalnya ini aplikasi banyak banget ya. Ada Geografi. Geografi, ini tentang geografi, ini masuk ke geografi Indonesia, kita bisa masuk ke, ada beberapa pilihan, location of province, place province on the map, province capital, ibu kota provinsi, capital of province, kita masuk ke place province in the map. Oke, pertanyaannya nggak usah banyak-banyak, saya akan 3 pertanyaan aja lah ya. Nah, dia langsung keluar, perhatiin mouse-nya jadi provinsi nih sekarang mouse-nya. Udah gitu kita harus meletakkan, ini provinsinya ada di mana? Ini mah gampang banget ya, Maluku Utara, beres. Nah, ini berubah lagi ini mouse-nya. Ini kayaknya NTT deh. Salah. Ini nih, ini apa nggak tahu dah. Sumba, apa? Bali. Ya, gitu. Saya aja salah, jangan khawatir. Ini nggak tahu kecil banget, ini apa ini? Ini bukan Sumatera. Saya bisa baca di sini ada West Sulawesi, Sulawesi Barat. Curang. Sulawesi Barat itu yang mana yang? Ini bukannya? Apa yang ini? Yang mana Sulawesi Barat ini? Ini ya? Nggak tahu lah. Salah. Yang Sulawesi kayaknya salah. Ya udah, kira-kira kayak gitu. Ini yang urusan geografi. Kita juga bisa belajar macam-macam ya. Misalnya kita belajar matematika. Ada WX Maxima. Ini buat levelnya SMP dan SMA barangkali ya. Saya masuk ke SMA aja yang susah, kalkulus ya. Wah, mulai serem kalau kalkulus. Kita belajar integral ya, biar serem banget. Misalnya integral x dx, pusing kepala dulu bagian x dx. Oke, jadi caranya cuma gitu, ekspresinya x, variabelnya x, jadi dx ya, x dx, integral x dx. Ini yang matematika pasti tahu, itu setengah x kuadrat ya. Saya okein, langsung dia kasih tahu. Integral x dx sama dengan setengah x kuadrat. Ya, coba kita hitung lagi yang rada ngaco-ngaco aja, misalnya sin x dx berapa? Min cos x. Jadi kita bisa melakukan belajar matematika dibantu tool-tool seperti ini, dan jujur saya pakai software seperti ini untuk nurunin rumus sih sebenarnya. Tapi ini waktu saya S2. Jadi saya bikin paper waktu S2 itu, saya harus nurunin rumus sampai turunan ke 8. Kalau pakai manusia susah.
Jadi caranya saya dibantu komputer buat nurunin rumusnya. Jadi software seperti ini bisa dipakai. Oke, kita masuk lagi yang ngaco-ngaco lagi. Yang buat SD lah, biar seru ya. Yang buat SD masuk G kompris misalnya. Jadi SD itu menarik dunianya sih, sebetulnya menarik di komputer itu. Nggak usah pakai sound. Nih, kita masuk ke ini, kita masuk ke apa? Fisika ya, fisika. Bagaimana mengoperasikan sebuah kanal. Jadi skip. Ini mengoperasikan ini ada perahu, ada penguinnya. Tujuannya adalah bagaimana supaya perahunya pindah ke atas ini. Perhatikan airnya lebih tinggi ya. Ini laut barangkali atau apa. Kita pindah ke area yang lebih tinggi. Bagaimana cara mindahin perahu tadi? Coba ini kalau kita klik, ini kebuka. Tapi nggak ngefek apa-apa. Kita tutup lagi. Coba kita klik, kebuka. Airnya naik nih. Berarti ini kayak lift air kan? Kita tutup lagi. Coba kita buka di sini, airnya turun. Jadi caranya airnya bisa naik turun di sini. Oke, berarti ini tinggal saya buka aja nih, ceklek. Mulai kebuka nih pintu airnya. Saya klik lagi ini supaya perahunya bisa pindah ke dalam liftnya tadi. Terus saya tutup liftnya supaya. Nah ini anak-anak harus belajar nih. Ini sebetulnya kan hidrolik ya. Masalah mekanika fluida sih sebenarnya. Tapi kan kalau nggak kayak gini anak-anak nggak bisa belajar nih. Ini buat SD loh, ini sekolah dasar. Ini saya buka supaya si air naik ke atas, perahu naik ke atas. Saya buka lagi pintu air yang sebelah sininya sampai warnanya hijau. Sekarang perahunya saya gerakkan, perahunya pindah. Selesai gitu kan. Jadi belajarnya menarik sih. Jadi belajar akan menarik kalau kita bisa belajar sambil bermain seperti ini kira-kira. Oke. Nah, sekarang waktu saya udah stres nih. Waktunya udah stres banget. Kayaknya waktu Lanjut bentar Pak. lagi habis ya. Pak moderator, Pak Deden. Oke, terakhir aja dah, terakhir ini saya tutup aja supaya beres. Oke, ini saya tutup lagi. Saya masuk ke lagi yang terakhir, misalnya saya masuk ini masih banyak sebetulnya. Saya masuk sembarangannya aja ya. Tabel kimia. Ini tabel apa sih namanya di kimia tuh? Tabel, aduh lupa saya namanya. Tabel periodik. Kita bisa belajar macam-macam di sini. Kita bisa belajar ini hidrogen, apa segala macam. Jadi tabel periodik. Sebenarnya dia punya kemampuan yang dahsyat sih. Dia bisa ngeliat misalnya apa ya? Eh, aduh, parah nih. Information. Tar. Eh, Oke, saya cerita aja lah di sini. Dia bisa kita set kalau suhu saya rubah berapa derajat nanti ini sebenarnya dia bisa bedain antara antara apa elemen yang gas, cair, padat yang mana. Nanti kalau saya suhunya rubah, nanti dia bisa ngasih lihat mana yang jadi gas, mana yang cair, mana yang padat dan sebagainya bisa kelihatan semua sih. Coba saya lagi nyari state of matter. Ini state of matter bisa kelihatan. Ini yang warna merah ini adalah padat, yang biru itu cair kayaknya, cair. Kemudian yang hijau itu gas. Oke. Nah ini kita bisa rubah nih sebenarnya suhunya di sini. Cuman ngerubahnya gue lupa. Saya lupa cara ngerubahnya gimana. Ya udahlah, ntar kalau dimainin bisa dimain-mainin kayak gitu sih. Jadi suhu bisa dirubah apa segala macam. Saya waktu itu ngajarin ini ke PSMA sih, pendidikan di Diknas ada pendidikan SMA, Direktorat Pendidikan SMA. Waktu itu mereka ngundang guru-guru dan saya beberapa kali ngasih pelatihan buat guru-guru. Kita bisa pakai software-software seperti ini buat belajar, gitu. Oke, mungkin waktunya cukup. Mudah-mudahan saya tidak mengambil terlalu banyak waktu. Kalau ada apa-apa, silahkan email ke saya. Dan terutama solusi buat teman-teman yang tidak ada sinyal, kata kuncinya adalah internet offline. Sorry, salah. Pakai ini aja. Ini buat terakhir aja. Silahkan cari internet offline. Anda bisa cari di Google. Internet offline ini satu lagi tadi RTRWNet dan satu lagi adalah wajan bolik supaya kita bisa belajar tanpa perlu tergantung pada operator. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Pak Deden moderator. Silakan Pak Deden. Baik, terima kasih atas paparannya Pak Ono. Mohon Sorry maaf ngebut. ini
Iya, ngebut sekali nih. Padahal saya kalau